para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus guru-guru yang ada di catatan saya, di antaranya guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Mubarak, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Qurtubi Hasan, Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Riyad Hans, Al-Mukarram Ustadz Imron Rosyadi, Al-Mukarram Ustadz Haji Imron Rosyadi garis doyong RW, Al-Mukarram Ustadz Ahmad Baihaqi, Ustadz Abdul Malik, Ustadz Nur Hasan, Ustadz Sarifuddin, Ustadz Kiai Haji Ubaidillah Sofari, Ustadz Haji Muhammad Asli, Ustadz Ahmad Royadi, Ustadz Misan Syamsuri, Ustadz Hidayatullah MC juga, Al-Mukarram Bapak Ustadz Mukhtar Ketua RT kita, Bapak RT juga Bapak Haji Supendi, dan Ketua FBR Macan Keramat Bang Masito Jarot, Swahibul Bait Bapak Haji Muhammad Thohir dalam kurung Toing, Ibu Aminah, dan segenap yang hadir pada kesempatan malam ini, yang insya Allah hadir dan kumpul kita para ibu bapak dalam rangka mengiringi doa memperingati haul orang tua garis doyong kakek, garis doyong nenek, garis doyong uyut kami. Begitu banyak di belakang para almarhumin wal marhumat, semoga diterima amal baiknya, dimaafkan kesalahannya, dan anak cucu bisa meniru serta melanjutkan kebaikannya. Tuh bacaannya. Mudah-mudahan, saya yakin doa-doa kita semua dari mulai pembacaan khatmul Quran, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil dan tahmid, dan diiringi sebagian kisah dari baginda, riwayat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Doa-doa kita semua senantiasa disampaikan pahalanya untuk almarhumin wal marhumat, dan beliau-beliau yang telah mendahului kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, serta Allah jadikan kuburnya mereka raudhah min riyadil jinan, amin ya rabbal. Batuk dulu. Para ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, almarhumin wal marhumat yang dihaulkan malam ini, beliau telah mendahului kita dan pindah dari dunia ke alam barzah. Maka orang yang pindah dari dunia ke alam barzah disebut telah berpulang ke rahmatullah. Berarti kita yang masih tinggal di dunia belum pulang, dan kita semua pasti akan pulang. Maka orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Bicara pulang hakikatnya enak. Orang pulang haji enak nggak? Enak. Diumumin nama kepala kloter, Bapak Ibu jamaah, besok kita akan balik pulang ke tanah air. Girang rasanya, kangen sama keluarga. Udah kebayang tuh genteng rumah kita. Kenapa? Karena pengen buru-buru pulang ketemu keluarga. Ampe nggak bisa tidur, nungguin pagi lama banget. Kenapa? Karena pengen buru-buru pulang ketemu orang yang kita cintai. Dulu zaman kita sekolah ada gurunya galak banget, zaman SD po. Pelajarannya kita gedeg. Diumumin nama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya kagak datang, anak-anak boleh pulang. Wah, girang bener po. Langsung kita lompat dari meja manggul kempek. Bocah sekarang agak paham kempek. Tas. Hore pulang, girangnya luar biasa. Pulang kampung, enak gak? Mudik lebaran kemarin
2 tahun kagak boleh, 2 tahun kagak boleh mudik, 2 tahun. Kangen rasanya ketemu saudara di kampung, makanya diumumin sama presiden besok boleh mudik, yang penting pakai booster. Bener kan? Wah rame jalanan macet. Ahlan wa sahlan guru kita Al-Mukarram Abi Kiai Haji Muslihuddin, guru kita, guru Uci yang punya Alfamart. Enak dia mah, enak, agak ada beban hidup, enak. Guru sehat ya? Alhamdulillah. Kangen banget, dingin banget tangan. Mobilnya berarti mahal kali AC-nya. Guru saya mohon maaf ini duduk ini. Guru di sini ya? Kita mah tuaan. Oh iya. Alhamdulillah ngaku tua. Oh iya nggak salah bininya mudaan, bisa aja dah. Lain orang-orang mah enak, nggak ada beban ya mah. Lanjut ya guru ya, dikit ya. Iya kita mau hadoro aja nih po, ini guru saya semua. Ini mohon maaf saya di atas guru, memang lagi lempengan di atas. Pulang mudik enak kok po? Lo enak ketemu saudara di kampung, bela-belain naik motor Mio. Lah kereta habis tiketnya. Tapi alhamdulillah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Rashid Baswedan, disiapin bus buat mudik pulang kampung. Makanya nggak ada kayak beliau, nggak ada, udah ganteng, keren, cerdas. Wah mau ngapain lagi? Wah internasional, Formula E 150 negara yang nonton. Yang tadinya kagak yakin jadi, jadi juga. Sayang kagak ada sponsor BUMN, najong banget. Padahal kan itu internasional, dilihat sama 150 negara. Malu lah kita, presiden nyampe, menteri pada nyampe, sponsornya nggak ada dari BUMN, najong. Apa? Susu, iya guru, nih susu. Bukan, susu setan. Itu yang kita keset langsung. Oh apa? Oh sasetan. Ini susu setan. Iya bening ini bening, ini putih, beda. Iya kayak cupang guru. Taruh cupang hidup itu. Enak guru minum itu, kencing kagak berwarna. Iya, sering bikin cupang, najong bener. Pengenin aja. Bu, lah pulang mudik enak ketemu saudara. Makanya jalanan kemarin macet dibuka. Bagaimana suasana di kampung lebaran bersama keluarga? Enak, pulang kampung girang, naik motor Mio, joknya pendek, sambuk pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes, nyampe Tegal, nyampe terus sampai Semarang, nyampe ke Solo juga nyampe. Kenapa? Karena boleh pulang, indah rasanya, pulang itu enak. Setelah kita tinggal di Jati Keramat, kita pasti pulang. Pulang kemana? Pulang ke rahmatullah. Enak gak? Nah lu main kata enak, takut besok. Ini dia po yang pulang ngomong ini nih, pulang nih lempengan ini rada ribet nih, rada berat. Kenapa? Masih ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum. Maka orang pulang harus siapin bekal. Setelah kita acara haul malam ini di rumah Bang Toing, kita pulang semua. Kemana? Ke rumah masing-masing. Enak gak? Loh, enak, bau besek. Setelah tinggal di dunia ini kita pulang ke rahmatullah. Maka orang nyebutnya mati. Siapa? No, Mpo Ono mati no. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin pindah doang dari dunia ke alam barzah. Mati boleh. Kasar banget Ustaz ngomong orang mati, meninggal ke. Emang mati bahasa Arab boleh-boleh aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggak ada wa meninggal. Bener kan? Nih
Maka Al-Imam Abu Duraid berkata, apa kata beliau? Innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Orang kalau udah nggak ada bakal jadi cerita bagi orang yang masih ada. Nih almarhumin wal marhumat nih udah jadi cerita. Buat siapa? Buat kita yang masih ada. Maka kita yang masih hidup disuruh bikin cerita yang baik-baik. Supaya apa? Supaya kita meninggal dunia, orang itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Bikin cerita yang baik-baik, setelah kita meninggal dunia ceritanya cakep. Almarhum wal maghfurlah, guru kita Kiai Haji Nur Ali, tokoh Singa Karawang Bekasi, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi. Dikenal Singa Karawang Bekasi, Kiai Mujahid, bahkan beliau dikenal si belut putih. Beliau wafat tahun 1992. Berjuang luar biasa, siang perang malam ngaji, malam ngaji siang perang. Beliau punya kaki tangannya orang kesayangan namanya Engkong Matali. Engkong Matali, engkong saya. Yang nemenin Kiai Nur Ali jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta cuma pengen ketemu dengan almarhum Pangeran Jenderal Sudirman. Panglima Jenderal Sudirman datang jalan kaki ke Bekasi, dari Bekasi ke Jogja. Sampai waktu perperangan Sasak Kapuk yang sekarang ada tuh Bu, Bundaran Harapan Indah, di situ Sasak Kapuk banyak pasukan Laskar Hizbullah yang meninggal dunia, termasuk Engkong Matali ketembak dadanya, dibawa ke Cikarang 2 bulan dirawat. Ngomong sama Kiai Nur Ali, Kiai saya cuti perang. Apa kata Kiai Nur Ali? Matali boleh ngomong begitu, tapi lu lihat no di Bebelan saudara kita habis dibombardir oleh Belanda. Akhirnya engkong tambah bengis, siapin malam baca doa, dikasih sama Kiai Nur Ali, nyerbu yang namanya Teluk Pucung, sarangnya itu para Belanda, dibunuhin, digorokin media malam-malam. Luar biasa kok. Beliau dikenal sampai detik ini Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Makamnya nggak pernah berhenti diziarahi orang, santri, jamaah, seluruhnya doain buat beliau, dikenang kebaikan-kebaikan almarhum. Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, yang dikenal sebagai Muallim Zayadi, pendiri Pondok Pesantren Aziyadah Tanah 80 Klender Durensawit Jakarta Timur Indonesia. Wafat tahun 1994, 2 tahun setelah Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali, yang dikenal sebagai akhlaknya yang luar biasa. Sampai detik ini makamnya nggak pernah berhenti diziarahi orang, bahkan bukan hanya terkenal di dunia, di akhirat bahkan luar daerah. Luar biasa. Kenapa? Karena banyak kebaikan-kebaikan yang beliau tinggalkan. Kita minimal nyontoh guru-guru kita, ibu bapak yang hadir malam ini lagi ngumpulin poin, ngumpulin cerita. Maka orang yang sudah meninggal dunia jangan diceritain kejelekannya, kecuali yang mati orang kafir. Kalau ada orang kafir mati kok boleh kita omongin kejelekannya, enggak ngapa-ngapa. Mana buktinya? Itu Fir'aun kita omongin mulu, di Quran tertulis kejelekannya, sampai namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang nama lu siapa? Fir'aun, belum pernah. Jangan dah. Kenapa? Karena kejelekannya udah ketahuan, tertulis kejelekannya di Quran supaya contoh buat kita. Jangan kayak Fir'aun. Fir'aun tadinya kan cuma raja biasa po, karena emang rakyatnya banyak yang dukung, ya enggak, didukung udah bapak raja diangkat-angkat, naik dah tuh, ya enggak, sombongnya sampai beliau memproklamirkan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, ngaku jadi Tuhan. Makanya orang kalau udah kelamaan berkuasa begitu, nganggap dia merasa hebat, yang merasa didukung.
Jangan lama-lama jadi pemimpin, bener. Kalau udah lama-lama jadi pemimpin, akhirnya jadi penguasa. Kan sembahyang aja begitu jadi imam, bener. Kita diajarin sholat nih bang, sholat jadi imam. Imam kan disuruh apa kata Rasul? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah baca surahnya tabarok waqiah, makmum di belakang ngintil si ngintil ngikutin dia man kan hatinya ngomong apa dia bilang, besok gua kapok sembahyang melu, kelamaan. Kalau sholat sendiri boleh. Dulu Muadz bin Jabal diomelin sama Nabi ketika sholat maghrib baca surahnya habis fatihah Al-Baqarah, diomelin sama Rasulullah, afatan anta ya Muadz, ente mau bikin fitnah dalam Islam, dalam agama? Jangan begitu. Kalau sholat sendiri boleh, lu baca 1 juz nggak apa-apa. Kalau rame-rame ringankan saja. Tuh, itu dalam sholat aja jadi imam kudu jangan lama-lama, kesian makmum. Apalagi jadi pemimpin, udah cukup 2 periode, jangan ditambah-tambahin lagi. Dari kesono ada guru ngapain ya? Pakai 3 periode, nggak ada aturannya. Kalau 2 periode jelas, 3 periode menyalahi konstitusi. Makanya cinta Pancasila, mengamalkan Pancasila, tapi ngacak-ngacak undang-undang 45. Ya hari ngomong nama belum makan, mana aja gue kata belum makan belum. Ya udah anyep ono di belakang tadi. Tahu mana? Ya Allah, ini luar biasa. Makanya kita disuruh bikin cerita yang cakep-cakep. Nih kita kan semua pasti mati pok, agak nih agak mati. Makanya orang tua lu pernah ngomong, tong jangan belagu jadi orang. Tuh Ngkong ngomong, manusia maka umurnya kagak banyak, men 7. Tuh kata Ngkong, kok 7 Kong? Iya kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Iya juga kata Kiai ngomong. Bener juga, makanya jangan belagu jadi orang. Napas kita pok, kita lagi napas nih, keluar napas, nggak masuk lagi, habis sudah segitu doang. Kenapa? Karena memang yang paling dekat dengan kita kematian. Maka ini kita haulkan. Kenapa? Karena baktinya seorang anak kepada kedua orang tua, anak cucu mantu. Udah pada paham sebenarnya jati keramat, kiai banyak, ulama banyak di sini, masalah haul mah nggak perlu diceramain. Intinya apa? Ada keyakinan kita doain orang tua yang udah nggak ada, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Itu doang kok. Tahadus bin nikmah bang. Saya punya saudara 13, satu perut itu emak 13, empuan semua, saya doang lanang. Laki sendiri. Makanya babak meninggal 2008, puyeng sendiri kalau mau haul. Habis empok pada ngomong, ya tong emang abang lo kagak kerja, ya tong emang kagak bisa ngapa-ngapain, ya tong udah tenang aja pok, lo bantuin doa aja semua, ada ntar rezekinya. Niat karena Allah, kita nggak tahu rezekinya, alhamdulillah ada aja. Kita nggak tahu apakah berkahan dari orang tua kita dulu, bener. Ini nggak betul-betul aja pok, nah, mungkin kita udah betul aja kita mah. Nih ya Allah, bener apa kita nggak tahu keberkahan. Kenapa? Karena yang kita keluarin ada orang ngeluh kan pok, emak bapak udah kagak. Ya Allah, ini mah cerita bukan bohong. Babanya mati, bocah kampung saya malam ke-6 tahlil pakai ribut, ngomong ngeluh sama kita. Ya tad pala puyang banget ini, ya ilah illallah, tiap malam ini udah 6 malam begadang, pala blenger banget. Ya lo besok malam ke-7 lagi, bagaimana mikirin duit dari mana, atau lagi aki-aki pakai mati lagi, begitu dia kata. Buseng ini orang kesel banget kita. Lu baru 7 malam gadangin mbaba lu yang udah kagak, lu berapa tahun digadangin, mikir. Belum seberapa pengorbanan lu, harta lu kumpulin semuanya nih, banyak harta lu kumpulin sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua lu, kagak bakal ketebus. Bener bang, orang tua kan apa-apa buat anak, dikit-dikit buat anak, buat anak, buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Bener pok? Apa pernah kita beliin beras 2 karung tiap minggu buat emak bapak kita? Kagak. Kalau kata kagak, kagak. Nih. Iya, masya Allah.
baru 7 malam ngeluh begitu. Lu berapa malam? Bapak jasanya sehebat-hebatnya emak nih ada capeknya. Kan bapak orang tua, pala jadi kaki, kaki jadi pala, nyari nafkah, berangkat gelap pulang gelap, kaya kagak utang numpuk, pulang yang penting dia bawa duit buat bininya, buat anaknya. Bener tuh bapak kita. Sudah emak dah, ya elah elah po, emak apalagi dah, udah gak kereken udah jasanya emak. Makanya satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi anak 10 belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Bener tuh kehebatan emak. Bapak apa nggak hebat? Hebat. Satu bapak bisa ngerawat 4 bini. Tuh hebatnya bapak. Pura-pura dah, pura-pura kagak denger dah. Wah, dengar. Hahaha. Ya Allah, jedod. Ya Allah, po. Nih, masya Allah nggak ada ruginya, Bu, ngurusin orang tua. Tanda bakti kita, kemarin kita buktiin tuh. Kalau mau tobat kita minta sama Allah ampunan. Mana minta sama orang tua? Malam takbiran, lebaran kita. Anak yang bener mah po nih datang malam takbiran bawain makanan. Assalamualaikumnya, Assalamualaikum mbak. Lu nyampe ji, salam. Apa neng? Lebaran nggak bikin apa-apa ini saya, bikin opor doang metupat. Apa kata emak? Emang lu punya ayam? Laki saya, ayam siapa tuh ditangkap? Ya Allah, udah kita bawain pakai ngomong tuh emak, lu pakai bagi gua, emang anak lu udah tinggalin tuh, masih mikirin cucunya. Lu pakai repot-repot neng pakai bagi gua, anak lu udah tinggalin. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu sayangan cucu. Mana buktinya itu film Sidul? Lah kong tilek sayangnya matun doang sama Sidul. Mandra kan anaknya, kesian banget si Mandra. Sidul dibikin motor, si Mandra dibikin si Atun salon dimodalin. Mandra bicara 50.000 mana? Makanya Mandra marah-marah mulu, kesel banget. Biarin. Kalau ketahuan begini jangan beranakin gua. Balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak nyenengin, nyakitin semua. Kan begitu Mandra. Bejong soong empok elaknya tuh sian banget. Makanya sayangan cucu bukan dipoto lagi mangap kita motong diem bang meleng nih jelek banget guru itu lala jumbo kita. Ya elah Allah. Wah iya ini lain. Wah Ridwan Kamil. Ya Allah Bu, nih ma bapak kita makanya melakukan bawain tuh. Lebaran pertama setengah 8 udah kelar bengin. Yang pertama kita bawa anak cucu kita ke rumah emak kita sama babak, masih ada datengin buruan neng dan apa yang rapi lo bocah itu pakaiin baju buruan, ntar buru rame orang banyak nenek-nenek, ayo kita lebaran buruan berangkat kita. Assalamualaikumnya, salam. Lu nyampe ji iya ya lebaran saya maafin lah. Lebaran pertama kan air mata udah guru juga aja po, udah cetek banget aja air mata. Maafin mbak, nangis sambil ngomong kagak jelas. Maafin mbak, nangis 7:30 sampai 11. Kalau kelamaan nangis lapar. Ya ilaha illallah ngomongnya. Makannya saya belum makan ini habis mengit. Makan yang makan. Memang opor lu yang bawain sama tupat malam. Tuh, emang anak sial dangkalan. Dia yang bawain, dia yang makan. Ya Allah. Sampai segitunya orang tua bang, pala jadi kaki, kaki jadi pala tuh. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, "Tong, lu jangan sampai kayak gua." Begitu. Anak gua, lu babalu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuma jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin nih baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Orang tua dulu po. Saya ingat batu pesan baba almarhum ya Allah. Baba ngomong begitu, gua kagak mau anak gua kayak gua. Sampai begitu. Lulus pesantren kagak ngapa-ngapain, nganggur aja po. Akhirnya ada pembukaan PT perusahaan tuh BUMN di situ, PLN. Saya daftar tuh, daftar PLTGU, saya daftar, udah lamaran saya bikin semuanya, ya enggak, udah bikin legalisir semuanya. Bis maghrib
saya bawa map, ditarik sama aki-aki. Apaan itu? Map, Mbak. Mau ngapain? Mau ngelamar kerja daripada ngapa-ngapain di sini. Oh, ya udah aku lihat sini. Dilihat, mau diperiksa. Itu map kita. Ya Allah, fotokopian semuanya. Kagak pakai ngomong, itu surat sret, dibanting, jebret. Apa kata dia? Percuma lu gue pondokin. Tuh orang tua. Lu jangan sampai kayak gua nyari duit dibudakin orang. Nih panggul gua jemur nih, kejemur matahari panas, kerja pagi pulang pagi lagi gelap, makanya diusur-usur orang. Gua nggak mau anak gua kayak gua. Begitu. Gua kagak redo dunia akhirat. Lu kagak yakin sama ilmu lu. Begitu po. Sampai segitunya orang tua, percis kayak film Benyamin ngomelin Sidul. Percis banget itu. Saya ngeliat filmnya, ya. Orang mana-mana pada datang ke Jakarta, lu mau ke tengah lautan diomelin gitu, Benyamin. Ya enggak, gua kagak sudi, gua kagak terima, biarin, gua sobek nih, begitu kata Benyamin. Bener itu po. Kenapa? Karena memang orang tua pengen nyari buat anaknya yang bagus, yang enak. Bener po. Orang tua emang nggak ada po yang jerumusin anak. Nggak ada. Apalagi emak emang jasanya paling gede. Punya anak kecil tengah malam nangis, kan yang bangun emak. Jeliaknya anak gua mana lagi enak-enak makan, ditinggal itu nasi. Bener po. Langsung aja dicebong gitu, dibersihin anak kemarin. Habis bersihin anaknya nyebokin, langsung makan aja langsung. Enggak pakai cuci tangan lagi, dilanjutin makannya. Campur sama sambal kuning di situ. Cuma emak luar biasa dah. Anak sakit ngomong, emak jangan lu apa no yang sakit, biarin emak yang sakit. Orang tua begitu, biar kata ada makanan di mulut baya, kalau bisa gua ambil buat anak. Tuh, illallah po, emak mau babak, emak. Makanya kalau kita meriang bang nih, panas dingin meriang, itu enak banget ngerintih, nyebut emak, enak banget. Saya ngerasain dah. Kita lagi meriang nih, lagi sakit, ngerintih, itu udah obat buat kita. Padahal nyebut nyak doang. Padahal emaknya tuh kagak ada, emak kita enak aja itu jadi obat. Emak, nggak ada jarang babak. Ya Allah, tuh hebatnya masya Allah. Nih kehebatan. Maka ini haul anak cucu mantu jangan pakai kecil hati. Yang bantuin tenda bayar. Oh nggak undang-undang siapa? Oh gitu. Mau ada yang begitu. Ya. Nggak undang-undang. Oh gue nggak undang. Degit berarti hatinya ya. Ya Allah po. Nih yang ngeluarin tenda bayar, yang ngeluarin sound. Nih kamera kan live ini, streaming langsung. Pakai kuota ini. Tuh. Streaming nih. Kita ngomong salah-salah dikit kita habis serbu sama deterjen. Deterjen sekarang galak-galak. Tuh para buser ya apa? Oh buzzer itu. Iya netizen. Illallah po, dikit viral kita. Nyebutnya dia nih. Nih nyinggung-nyinggung nih. Tangkap gitu. Udah kirain capung kali kita ditangkap. Illallah. Masya Allah bu. Ini masya Allah nih kita pengen nih anak cucu mantu ngeluarin tenaga, harta, pikiran ini semuanya ya nggak ada yang kagak punya apa-apa ya. Emang jauh-jauh hari Bang Toing udah rapat ya sama saudara, musyawarah kumpul bareng sini neng, kumpul kita mau rapat ini bocah bilang ponakan ada kumpul gini kita mau haul ini. Oh ya udah kira-kira siapa kita undang guru-guru, siapin undang no ceramah siapa? Kata Bang Toing Tile aja gitu. Tile iya dah. Ada yang ngomong ya Tile emang nggak pernah datang dia kalau diundang begitu. Ya udah biarin ngapa-ngapa katanya gue undang aja katanya, biarin hebat lo kalau pakai ngundang Tile, kalau jempe datang iris kuping gua. Oh begitu ya, kalau tantangan banget sampai meriang-meriang Bang Toing. Montoing sampai meriang sakit, baru keluar tadi iya dibawa pulang karena DBD katanya tadi saya sembur aja udah dia. Ya alhamdulillah buat obat kata dia. Tile datang gitu ya. Ya udah kira-kira emang Tile emang lagi diharapin katanya kira-kira berapa ya
mau tanya mau sedayat Dayat kali tahu dia pasarannya sini nyasir nanya mau sedayat Ustaz Imron lu nggak tahu Ustaz Imron agak tahu Ustaz Imron Soleh jangan teman saya itu Ustaz Imron Soleh teman saya Ustaz Imron Soleh anaknya almarhum Ke Soleh teman saya itu ya dia sekelas sama saya dia nanya berapa sih emang aku juga bingung tanya sana medayat kali lah orang lagi musyawarah antepin aja po Ustaz Dayat ngomong berapa ke sono saya mah kagak tahu berapa ya lu ngomong ke sono. Ya Allah, ada saudara tetangga ngomong ya Allah temennya ponakan mang emang saya nggak punya apa-apa mang emang habis covid kerjaan emang kagak ada ya saya bantuin gelar-gelarin tikar aja mang ya nggak apa-apa yang gelar-gelarin tikar ada pahalanya macam-macam jadi kopi ada pahalanya ya, susu ada pahalanya nih guru kelengkeng kita makan jengkol makan pete kan bau tuh kencing di kamar mandi ngilangin baunya pakai kelengkeng. Caranya bagaimana? Kelengkeng siapin 2, sumpel ke hidung, hilang. Mantap. Kelengkeng, lo kayak gini kan mantap masuk semua. Kalau enggak lenca, adanya kecilan lenca, ya. Obat ngilangin bau. Iya. Bener guru, iya. Itu, kayak lenca aja masukin dah, hilang baunya. Bener dah pok, kalau nggak cayan. Kita habis makan pete bau tuh kamar mandi ngilangin baunya ya pakai lenca 2 siapin terus diapain lenca Pak Ustaz ya udah sumpel ke hidung hilang baunya lah saya cerita begitu bang di depan Pak Anies cerita tahu geli beliau iya habis nebak-nebakan main tebak-tebakan nah beliau lucu banget ya Allah kenapa ular nggak dikasih kaki saya kata gitu kambing dikasih kaki, ayam dikasih kaki, kebo dikasih kaki. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Saya kata gitu. Bingung dia kalau dikasih kaki nyatok. Saya kata gitu. Gigit, kok gigit? Iyalah, itu ada ular. Kita kasih kaki, bang gigit. Iya juga ya, namanya orang PA. Apa aja kita tebak-tebakin. Iya, jadi apa yang pantas dibawa mati? Ikan bandeng. Iya, terus? Mati. Kita bawa. Mantes ya. Iya juga ya. Udang juga bisa kok udang. Bukan badangnya udang ya. Satu-satu. Iya. Kenapa bol mengkirut? Nggak tahu guru. Iya. Karena dicuci doang kagak ditriska. Iya. Ini cari ceramah nggak ada kongkong begini kita guru. Iya, besok kita bikin topeng aja udah ya. Iya, arang paro. Ya, kita ngerem di lapangan ya. Jalanan perapatan arang paro guru ya. Ya udah arang gocap. Iya. Iya dah, masya Allah. Maafin nih bang, memang ada guru saya emang begini. Ya resep palingnya saya beliau lama banget nggak ketemu, kangen banget. Biasanya nih siapin martabak kalau ke rumah beliau. Emang depan ada martabak, oh masih ada apa kagak sekarang ya. Itu Alpa udah perpanjang lagi kali guru ya itu kontraknya kan kemarin habis tuh. Diem-diem. Enak deh mak dipanjangin mulu kontraknya aduh enggak ya Allah nyampe mana tahu saya kongko dari itu nih musyawarah kumpul tuh sama keluarga berkah po makanya haul itu manfaatnya apa pertama buat yang dihaulin ini almarhumin girang dapat kiriman doa kan orang mati kan di kuburan kayak orang tenggelam po orang kalau tenggelam dikasih apa nih kagak mau lagi tenggelam di laut dikasih duit 2 karung juga kagak bakal mau yang dia mau ban mobil yang udah dikompak girang dibuat pelampung sama orang meninggal dunia begitu orang mati kayak orang tenggelam di laut dikasih apa yang nggak mau dikirimin doa baru yang ditunggu apa yang taziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabati ajmain dia menunggu kiriman doa dari bapak ibu saudara-saudaranya makanya orang mati kata siapa kata yang hidup padahal malah ngalamin pindah maka kita ziarah ke makam ziarah ke kuburan kita beri salam assalamualaikum ya ahlal kubur itu semua penghuni kubur jawab waalaikumsalam cuman kita yang ziarah kagak denger kalau kagak denger mah kagak jadi umpama nih kita ziarah ke rumah engkong ke kuburan engkong assalamualaikum ya ahlal kubur nyaut engkong kita waalaikumsalam ji lu nyampe bu ilah ilallah surat yasin habis kita lempar po udah jepit putus tasbih apalagi ampar-ampar ngibur kita lari ya Allah mereka bisa ngelihat kita nggak bisa melihat mereka
Makanya doa yang ditunggu. Makanya orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur enak. Munkar nakir kagak pakai serem-serem, kagak dia. Nyamperin kita juga pelan-pelan, ngajak kongko negor. Lu nyampe Ji tuh. Sehat, alhamdulillah. Gue mau nanya sama lu, jawab ya tuh. Lu udah ngopi tuh. Nanya dia, nawarin kita. Gimana? Lu udah vaksin? Malaikat nanyain vaksin. Nanya langsung, marrobuka, jawab Ji, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lancar, lu gampang amat dia. Gua gak nyangka lu orang baik nih. Udah kita merat nyokar tuh, kata nakir. Dia boleh karkir-karkir orang CS nya merah, dia pergi langsung udah naik Grab. Nakir, oh ya OTW naik Grab sesuai aplikasinya tuh, enak. Datang puan nemenin, bu lo tinggi putih kalah dah Pak Jamilah mak. Bu ilah tinggi buangkok tangan nabi kau batang waru butisnya bunting padi, ilah matanya kubil bagong, dia banget udah. Wow. Bibirnya kayak delima di dia kayak delima di empat, dua kegedean, doer, masa beda dari doer. Ya Allah, cakep. Nanya, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga niat orang di dunia secakap anda. Orang itu jawab, po ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Ya Allah, po adem. Allah bilang, num naumatal harus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tidurnya pengantin kagak berasa, tahu-tahu pagi. Bukan begitu? Yang udah 2 kali nganten. Oke guys, hari ini kita akan wawancara bersama. Aduh enak nih mak. Emang kalau coetnya 4, ulegannya 1. Rapih itu sambal guru. Sono nguleg sini nguleg sini nguleg. Yang kagak boleh kan coet atu, ulegannya 4. Nah, pecah. Gue kagak paham lu kan? Iya, udah lu taunya coet aja gitu. Nggak paham. Ini urusan babal lu. Iya. Enak. Enak. Janganlah kamu jatuh di lubang kali. Janganlah kamu jatuh 2 kali lubang yang sama. Berapa kali jatuh di lubang itu, makanya dia mah enak. Lain lubang, jadi gali lubang, tutup lubang. Emang kita hidup begitu, dari lubang ke lubang, dan sebentar kita bakal masuk ke lubang. Jadi sekarang nyari lubang udah ketemu, kita gali, ketemu lubang, tutup lagi. Karena dalam anggota tubuh kita banyakkan lubang. Lubang hidung, lubang kuping, lubang mulut, lubang pantat, lubang. Karena hidup semuanya kudu perlu lubang. Jadi karena kita perlu lubang. Dan nanti kita masuk ke lubang. Dari lubang masuk ke lubang. Lubang kubur, lubang kubur. Ih, najong lu. Pikirannya, Masya Allah. Nih Masya Allah, kita kepengen ibu bapak hadirin hadirat nih girang nih haul almarhumin, girang dikirimin doa alhamdulillah. Yang kedua, haul itu manfaatnya buat siapa? Buat yang datang haul. Nih kita yang datang, apa manfaatnya? Banyak. Ketemu sama guru, silaturahim, pulang makan bareng, berkah udah dibacain doa nih, buah-buahan semuanya udah dibacain tadi sama guru kita, berkah. Dan kita diingetin kembali. Agar apa? Agar kita sadar sebelum kematian datang, kita disuruh perbanyak amaliyah ibadah. Lagi ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh. Orang yang nggak pernah berbuat amal soleh masuk ke dalam kuburan. Bu Allah po, baru pertama kali masuk malaikat munkar nakir udah nungguin depan pintu kuburan. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lu ya. Nyampe juga lu kemari. Kir, gimana Kir? Bagaimana Kar?
bagi tugas, lu nanya duluan. Oke lah kalau begitu. Nakir nanya, Maro buka, kagak nyaut, melegog aja, bengong aja. Nakir ngomong, apa Kar? Budek kali Gir. Coba lu tanya lagi. Nakir gantian, Maro buka, kagak nyaut. Wah, ini orang gak pernah berbuat amal soleh, Kar. Gir, bagaimana urusan kita? Bagi tugas, lu ngambil pentungan. Allah munkar. Nakir bagi tugas, Nakir ngambil pentungan. Pentungan malaikat digotong manusia kagak bakal keangkat. Loh, saking beratnya. Ditanya kagak nyaut, Cugir, hajar Kir, siap Kar, gede. Dihajar, Cugir, langsung sendinya mental, kulit copot, tulang mental. Baru teriak ibu ngerasa nyesel. Guru kita ahlan wa sahlan wa marhaban Kiai Haji Ahmad Qurtubi Hasan, guru kita yang baru tiba. Ya, kasih jalan, jangan salaman mulu ya, nggak, tangan beliau takut tipis ya. Kasih jalan. Siapin kopinya juga, jangan guru Uci doang yang disiapin, beliau juga ngopi. Susu, beliau mah susu, rokinya rokok sin. Iya, rokok sin beliau. Iya, sin. Propos kali kayak guru Uci, Samsu Repil. Kalau ada ya yang menemukan rokok Repil sama rokok sin, tolong dibawa ke panggung. Ya guru, sehat guru ya. Sehat. Maafin ya, alhamdulillah. Guru sehat. Aduh, udah ada guru kita. Tinggal beliau ntar baca doa makan. Guru lanjutin dikit ya. Ya Allah. Nyampe mana tuh? Gedik. Baru teriak, ya Rob, balikin saya apa? Ke dunia bentar. Saya mau ngaji, mau sembahyang, mau ibadah, mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek, dibilangin tuh budek lu. Lu nih yang kemarin makan duit bansos Covid ya. Tuh dikenalin. Wah, ini dia nih, orang lagi pada kesusahan rakyat, bansos diembat juga po. Kita lagi susah, lagi panik. 2 tahun Covid pertama, yang langka kan masker, pelangka semua. Ada lagi Covid kedua yang langka oksigen. Omikron yang langka minyak. Ya po, kita udah pada panik, yang mati sekian, diumumin beritanya siang malam di TV, yang mati sekian, terpapar sekian. Makanya yang ngumumin mati kemarin. Buat balehonya pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Nakut-nakutin namanya. Emang nggak ada bahasa lain apa? Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak didengarnya. Ini kan aku nakutin, lagi panik. Pakai masker jam 1 double. Allah po. Mana belum mengikat gigi makan jengkol malam. Mama udah ke pasar aja pakai masker double. Ngap-ngapan pulang. Akhirnya pingsan. Tetangga nanya apa aja pingsan, kena Covid dia, ngendus napasnya sendiri. Ya Allah, kebanyakan. Nih Masya Allah. Tapi orang yang suka berbuat amal soleh, kita semua lagi nunggu giliran. Giliran apa? Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kami akan putar semua kejadiannya. Ada saat bertemu, ada saat berpisah. Ada saatnya hidup, ada saatnya kita meninggal dunia menghadap Allah dan berharap husnul khotimah. Ini manfaat haul buat kita yang datang haul. Semoga kita sadar, ini nasihat bukan buat saya, bukan buat empok-empok saya, termasuk kita semua yang hadir. Kenapa? Karena kematian pasti datang. Apa yang kita siapin? Orang yang cerdas sebelum dia datang kematian menyiapkan dia untuk ibadah, banyak ngumpulin poin. Orang hidup di dunia ini permainan, main ada batas waktunya.
Main bola ada batas waktunya 45 kali 2 90 menit waktu normal. Makanya para pemain bola tahu waktu dibatasin. Dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin banyak jadi pemenang. Alhamdulillah Indonesia kualifikasi melawan Nepal kemarin 7-0. Karena dia kumpulin poin, masuk dia Piala Asia. Luar biasa. Lagi di lobi nih sekarang, di mana tuan rumahnya. Cina udah kagak mau, nolak jadi tuan rumah. Insya Allah India, Kuwait juga ya, mudah-mudahan. Itu dia ngumpulin poin po, jadi pemenang. Alhamdulillah kita semua hidup di dunia lagi ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh. Ntar dikasih piala kalau udah menang. Pialanya dari Allah, nggak tanggung-tanggung. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu janji Allah buat kita. Hidup permainan, sandiwara, semuanya yang namanya main ada batas waktunya. Kita juga dibatasin po, 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Jangan kita ngerasa muda, masih muda. Ustaz saya jauh sama mati, kagak, mati mengacak. Jangan sok kita engkongnya seger, cucunya duluan. Belum lama kemarin mamang saya, ya Allah masih muda po, emaknya udah bongkok, udah tua banget. Ya enggak, udah 100 lebih. Pengen banget mati tuh nenek, kagak mati-mati. Anaknya lagi ngopi pagi-pagi masih seger, dikerokin. Teman saya lagi ceramah, seger banget di atas panggung, baru assalamualaikum, mati ketiban salon. Angin kenceng, wah mati. Ini mah bukan bohongan Gus Imron, PRW. Iya, orang Pondok Ungu lagi ceramah, selalu angin kencang ketiban, benar-benar di tempat meninggal. Auzubillah min dzalik. Makanya kita pengen mati husnul khotimah. Amin ya robbal. Jangan kita kematian paling deket sama kita. Maka manusia nggak ada yang jago ayam, jangan sok. Manusia nggak ada yang super memi. Jadi kita kudu emosi mau. Iya, siapin dari sekarang. Bekal kita menghadap Allah di melalui yang namanya kehidupan selanjutnya, alam barzah. Ada kenikmatan dalam kubur, ada azab dalam kubur. Makanya kita kepengen kuburan kita itu menjadi taman dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Almarhumin wal marhumat digirang nih kuburannya sewalang malam ini kayak ada AC-nya. Adem banget kayak diangi-angi. Kiriman doa dari anak cucu mantunya yang ikhlas mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, berkorban buat bikin acara haul. Dan yang ketiga, manfaat haul buat yang bikinin haul, anak cucu mantu keluarga yang berpartisipasi semuanya. Ustaz nggak punya harta, saya bantu tenaga. Tenaga nggak punya, bantu dengan pemikiran. Pemikiran nggak punya, bantu dengan doa. Doa nggak bisa juga, bantuin diem aja. Ini udah kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngoceh mulu bisanya. Bener po? Banyak kan begitu. Makanya ayo sama-sama, yang namanya satu perut nggak semuanya sama po. Satu bol pemikirannya nggak semua sama, kagak. Ada aja yang melengkar ya po. Biarin ya enggak. Saya juga begitu. Ada yang keluarga nih empok abang pada serakah, antepin aja sih mak. Biarin masyarakat. Memang jatah kita di dan semua para penonton live streaming malam ini, oke, di channel YouTube ada di sini, tulis sendiri tuh baca ya. Ya semuanya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Ya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.